Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita kemarin telah menyelesaikan pembacaan kitab Ta'limul Muta'alim. Kemudian kita berpindah ke kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang dikarang oleh atau ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Ini ulama dari Jawa ya. Tapi ini juga kitab dikaji di Hadramaut. Habib Umar pakai kitab ini. Ya, ada di kalau kita ngikuti di YouTube-nya Darul Mustafa itu ada kajian khusus tiap minggu atau tidak salah Habib Umar baca kitab ini. Ya. Berarti kan bukan main kitabnya berarti ya. Jadi kita bertabarruk seperti mereka-mereka yang sudah mengkaji kitab ini. Dan kenapa sih kita kok harus mempelajari kitab-kitab semacam ini atau kitab yang lain ya yang sama seperti ini, seperti kitab Ta'limul Muta'alim atau kitab-kitab yang lainnya tentang mengenai adab-adabnya orang alim wal muta'alim, adabnya orang alim orang yang mengajar atau yang berilmu, wal muta'alim dan yang belajar. Kenapa? Karena semua ilmu ini belajar itu kalau tanpa adab tidak akan ada nilainya, gitu ya. Apalagi urusan ilmu kalau nggak ada adabnya, ini ibarat akan hampa ilmunya. Toh nanti dia dapat maka ilmunya akan gersang, gitu ya. Nggak enak, nggak nikmat. Itu kalau dapat. Kalau nggak dapat ya berarti masih gersang, terus nggak ada isinya, akan repot, tandus. Syukur-syukur masih ada buahnya walaupun tandus, tapi panas. Ya, orang berilmu kalau tanpa adab kan kadang-kadang gitu ya. Jadi kita harus mempelajari ilmu ini, tujuannya biar kita ini nanti tahu arahnya kita ini belajar kemana. Kenapa sih? Karena biar kita ini kalau belajar tahu arahnya kemana, tujuannya, niatnya. Terus juga adabnya orang belajar bagaimana, ya kan? Orang-orang dulu kalau belajar seperti apa? Biar kita tahu. Ya, bagaimana haknya guru terhadap murid. Bagaimana juga kewajiban guru terhadap murid. Haknya murid kepada guru bagaimana? Nah, ini masing-masing nanti harus dikerjakan. Kalau enggak maka akan sia-sia ilmunya. Orang-orang dulu semua kalau belajar seperti itu. Sahabat ketika belajar kepada Rasulullah juga ada adab juga diceritakan. Ketika Rasulullah ini sahabat ya mendengarkan wajangan Nabi ini, sahabat ini nunduk di hadapan Nabi. Nunduknya ini ibarat diceritakan sampai burung-burung itu anteng ketika ada di atasnya. Saking enggak berani ya kata ya sampai ngitung-ngitung jari itu sampai enggak ada gitu. Ya, gitu. Berarti beradab. Adabnya Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik bagaimana. Jadi Imam Syafi'i itu di satu riwayat diceritakan beliau ini kalau buka kitab pelan-pelan, tidak sampai bunyi kresek-kresek gitu. Kenapa? Takut mengganggu gurunya, gitu ya. Bukan guru minta digitukan, enggak, ini adab, begitu. Ya, jadi semata-mata karena adab, karena pelajaran etika. Nah, gitu. Ya, bukan sombong, bukan sombong berarti harus bukan ya, gitu. Memang seperti itu. Karena ilmu itu sesuatu yang mulia, maka ketika cara menghasilkannya pun dengan hal-hal yang mulia, ada adabnya. Makanya kita dituntut untuk mempelajari kitab-kitab adab semacam ini, tujuannya salah satunya itu, ya kan? Makanya juga salah satu tujuan pengarang kitab Ta'limul Muta'alim itu yang kita bahas dulu. Kenapa beliau ini kok sampai mengarang kitab Ta'limul Muta'alim? Karena melihat banyak pelajar ilmu itu yang zaman dulu itu sudah banyak yang tidak sesuai dengan tujuan. Ya gitu ya. Jadi belajarnya tidak sampai, kadang-kadang sampai cuma ilmunya ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Ada apa itu? Nah, maka
beliau menuliskan tentang adab-adab biar dipelajari oleh pelajar ilmu, gitu ya. Makanya kita belajar ini niat kita amalkan nanti walaupun berapa persen. Mungkin kita belum bisa mengamalkan di ta'lim muta'alim, kita amalkan yang ada di sini, ya kan? Kita beradab kepada semuanya, terutama pada guru-gurunya, pada muallimnya. Kok enak loh, bukan kok enak gitu ya. Ini sudah hukum alam. Kalau kita beradab, maka nanti kita akan diadabi oleh orang yang setelah kita. Seperti kita kemarin ada hadis, ya kan ya. Man awqara syaikhan li sinnihi, ya barang siapa ya yang memuliakan, menghormati orang tua karena umurnya, maka Allah akan mengutus orang-orang nanti ketika dia sudah tua sama seperti orang tua itu, orang-orang yang menghormatinya. Begitu. Ya. Itu kepada orang lain loh ya. Orang lain karena tuanya, bukan karena ilmunya. Bagaimana kalau ini orang tua sudah berilmu juga, atau lebih tua atau orang yang berilmu, ulama, kita hormati mereka, maka lebih-lebih. Orang biasa aja akan dibalas seperti itu oleh Allah, ya kan? Jadi di hadis itu orang biasa, bukan orang alim loh ya. Yang kita bahas kemarin, ya barang siapa menghormati orang tua karena tuanya, bukan karena ilmunya, karena tuanya. Bayangkan bagaimana kalau karena tuanya plus karena ilmunya, plus juga karena ada hubungan guru, ada hubungan orang tua, begitu. Kita ke orang tua kita harus hormat bagaimana, gitu. Kalau Allah saja membalas orang lain seperti itu, bagaimana Allah balasan kalau ini hormat kita ke orang tua, hormat kita ke guru, hormat kita ke alim, ke ulama, lebih lagi, gitu ya. Maka pentingnya belajar adab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih, Maha dan Penyayang. Ini kalau makna bebas ya. Tapi kalau kita maknai dengan makna sesungguhnya, ini ada makna-makna tersendiri. Tapi ini terlalu lama ya gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin. Salawatnya Allah, salamnya Allah semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad, yang mana beliau Nabi Muhammad adalah asyrafil mursalin, paling mulianya para utusan, paling mulianya utusan, wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi, wa ala alihi thayyibin, dan pada keluarganya yang suci, wa ashabit tahirin, dan sahabat-sahabatnya yang suci semuanya. Nah, di sini pengarang kitab memulainya dengan bismillah sebagaimana kita ketahui. Ya, kenapa kok memulai dengan bismillah? Karena ittibaan pertama, ittibaan bil kitab ya. Iktidaan bil kitab karena mengikuti aturan di kitab Al-Qur'an maksudnya. Di Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bismillah, alhamdulillah. Nah, gitu. Bismillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mengikuti kitab Al-Qur'an yang pertama. Yang kedua karena ada hadis, ya kan ya. Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayah ajdam, wa fi riwayah abtar. Itu hadisnya. Setiap perkara yang mengandung manfaat walaupun itu mubah, bukan harus sunnah, ada manfaatnya, ya kan? Apa contohnya? Makan mubah. Kecuali dia niati dengan niatan baik jadi sunnah, tapi muasalnya mubah. Cuma ada manfaatnya, bisa kenyang, ya kan? Melakukan sesuatu yang bermanfaat, walaupun itu mubah terlebih sunnah, kalau tidak diawali dengan bismillah, maka amalan tadi abtar, terputus, ya abtar ini ya terputus, abtar ini terputus, enggak ada keturunan. Wa fi riwayah aqta, dan ada yang mengatakan terputus. Wa fi riwayah ajdam, ada yang mengatakan ajdam itu kena makin lepra. Dan keseluruhannya maksudnya adalah enggak ada berkahnya gitu. Jadi kurang berkah, naqisatul barakah. Akan kurang berkahnya kalau tidak dimulai dengan bismillah. Alhamdulillah juga gitu. Ada riwayat juga mengatakan kullu amrin dibalin la yubda bilhamdulillah fa huwa abtar, wa fi riwayah aqta, wa fi riwayah ajdam. Jadi sama hadisnya. Makanya diurutkan, ya kan ya. Kenapa kok bismillah dulu? Karena Quran bismillah dulu. Gitu ya. Baru alhamdulillah. Tapi tetap sama-sama ada di awal. Nah, gitu.
Jadi kalau kita melakukan semua hal apapun yang kita lakukan, kalau itu berfaedah maka kita disunahkan dianjurkan membaca bismillah agar lebih berkah itu amalan kita. Makan kita, ya kan? Semua ya, tidur kita bismillah, makan kita bismillah, pakaian kita bismillah. Setelah berpakaian alhamdulillah, setelah makan alhamdulillah bersyukur. Kemudian setelah itu wassalatuhu wassalamu. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatuhu, salawat Allah dan salam Allah kepada Nabi Muhammad. Mu'alif membaca salawat karena bertabaruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Karena semua di dunia ini semua perkara ini penyebabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layak untuk mencantumkan nama Nabi di dalam setiap hal apapun. Jadi layak ya. Nyebut Nabi, mencantumkan nama Nabi dalam semua hal. Ya, kita nulis apa nanti bismillah, alhamdulillah, baru ada salawat. Semuanya. Doa pun ada salawat. Bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat. Ya. Kalau doa, kalau tidak dicantumkan nama Nabi maka doanya akan terambang-ambing antara langit dan bumi, enggak ke atas, enggak ke bawah. Itu kalau doa. Ya kalau kitab semacam ini kurang berkah, enggak ada nama Nabi. Gitu ya. Nah, penting sekali mencantumkan nama Nabi Muhammad SAW dalam setiap hal, terutama dalam kebaikan, terutama juga dalam doa, ya kan? Karena Nabi itu ibarat stempel. Kalau kita ngirim surat ke orang-orang penting, kalau nggak ada stempelnya maka stempel orang penting juga maka tertolak. Antum semua misalkan ya, kalian kirim surat ke siapa nih? Ocok ke jauh-jauh, jangan presiden, Pak Bupati lah, Sutiaji misalkan ya. Terus suratnya stempelnya nama ente, ya sopo iki, Asrof wong di, gitu ya. Ya gak diterima, guaan nih paling gue nyasar itu, paling yano itu, gitu, yano ini gitu. Tapi kalau stempelnya orang-orang dalam atau orang-orang penting ya, orang-orang yang diagungkan, maka dihormati. Lulu stempelnya. Ini tanda tangannya ini fulan, masya Allah ini, gitu. Bakal diperhatikan. Contoh ya, pakai tanda tangannya Habib Asad. Wah, dihormati loh. Nah, gitu. Ya, dimuliakan, diprioritaskan. Ya. Terlebih orang dalam, ya, kita ada urusan ke pemerintah, kalau kita pakai orang dalam gampang, nggak usah antri. Ya. Contoh buat SIM, misalkan ya buat SIM, kita langsung masuk ke dalam orang yang kenal sama polisinya, tinggal Pak bukan piro, gampang wis dulur dewe, ya orang dalam kenal kan, sudah, yang lainnya antri pakai apa, pakai tes fisik, pakai tes apa, tes praktek balik peng piro gak lulus ini. Masuk ke dalam, tinggal telepon, ya besok jadi, ente kesana langsung foto. Kenapa? Kenal orang dalam. Nah, wah Nabi ini orang dalam, ya kepercayaan udah, ya kan? Makanya kita ke Nabi, maka ada sholawat. Ya, jadi harus memakai orang-orang dalam. Tawasul itu juga sebenarnya ya istilahnya ibarat kalau kita ke pemerintahan itu berarti pakai orang dalam. Ojo langsung dirinya tanpa aulia langsung, ya Allah saya memohon ya Allah tanpa biberkati fulan gitu ya. Sopo ente gitu ya. Ya enggak apa-apa lah, sampean kan sama-sama hamba. Cuma hamba yang mana? Ya kayak kita ini ya, sama-sama rakyatnya Pak Jokowi lah. Atau sama kalau orang Malang sama-sama rakyatnya Pak Sutiaji. Rakyat yang mana? Ya. Antum ya, siapa yang uang Malang gini? Ini orang luar semua ya. Antum Pak Jokowi lah. Antum kirim surat langsung nongol ke sana. Siapa ente gitu ya. Tapi kalau ente bawa nama orang besar, dan loh Pak, yang nyuruh saya ke sini ini. Langsung ya. Wes masuk. Iki wong gede iki. Wah gitu ya. Langsung, ya kan? Misal ya, kalau pemerintahan itu ada sebagian Habib itu yang dekat dengan presiden, mungkin Habib Lutfi bin Yahya kan ya, itu kan jadi apa namanya, penasihat kan ya.
Habib Lutfi bin Yahya ini jadi penasihat kepresidenan. Kita mau ke sana minta tanda tangannya beliau, ya sudah langsung Habib Lutfi bin Yahya tanda tangannya, ya langsung masuk sudah, ya nggak usah urusan banyak-banyak, langsung Habib Afan ini wes diurus, murid antum mesti diurus begitu, ya nggak usah nunggu lama-lama. Kalau nggak pakai itu bisa dicekal, dihukum gitu ya, langsung nggak, maksudnya mau sowan malah bukan sawan ke kerajaan, bukan sawan ke istana presiden, bisa jadi sawannya sawan ke penjara ente, dikira teroris ente, ya gak kenal ke apa nongol, masuk lagi ke istana, wah gitu. Ini pentingnya membawa nama Nabi, ya kan? Karena ibarat Nabi ini orang dalam, bukan hanya orang dalam kepercayaan, ya kan? Allah kalau bukan karena Nabi tidak bakal membuat sesuatu. Urusan semua dunia ini ya tergantung Nabi nih, ya kan? Dengan Nabi semuanya ya, Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam Abul Bashar punya urusan, beliau ini diampuni dosanya ya gara-gara Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Adam ini 50 tahun ada mengatakan ya taubat kepada Allah, ada mengatakan 40 tahun taubat kepada Allah, nangis ibarat ada di satu riwayat, ini riwayatnya riwayat Israiliyah, bisa dipercaya bisa enggak. Jadi tangisan Nabi Adam itu sampai saking lamanya nangis, bertahun-tahun nangis, saking nyesalnya ya, itu sampai ibarat sampai namanya kena alirannya air mata ini sampai cekung gitu ya. Terus sampai bawah ini sampai ibarat kayak ada airnya apa mengalir gitu airnya. Saking lamanya menangis, nangis terus-terusan, tidak mari-mari. Membaca doa apa di Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi, apa istighfarnya Nabi Adam. Baru setelah Nabi Adam ingat kalau di surga itu ada nama Muhammad, langsung beliau tawasul dengan Muhammad, ya Allah dengan berkah Muhammad ampuni dosa saya ya Allah. Itu baru sekian puluh tahun baru ingat. Setelah ingat nama itu, tawasul dengan nama itu, nama Muhammad, langsung sama Allah diampuni. Selesai sudah. Taubatnya selesai, mari. Karena sudah diampuni. Tanya ya Allah ditanya, ya Adam kok ente tahu nama itu gitu ya. Coba kau ndak apa jadi engkau kok tahu nama Muhammad nih? Oh iya ya Allah, saya ini ketika mata saya terbuka, ketika engkau apa meniupkan roh saya, ternyata di situ saya melihat di tiap tiang-tiang sorga, atas pintu-pintu sorga ada tiang-tiang sorga, pilar-pilar semuanya itu tidak ada nama kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Allah cuma satu. Berarti kalau ada satunya lagi ada Muhammad, berarti Muhammad itu makhluk. Gitu ya. Loh, makhluk kok disandingkan dengan nama Tuhannya? Berarti itu makhluk hebat. Maka Nabi Adam tawasul dengan Nabi Muhammad. Begitu. Saya yakin ya Allah, tidaklah engkau menyandingkan nama hambamu kecuali hamba itu berarti hamba yang paling mulia. Maka dari itu saya tawasul dengan nama itu. Begitu. Maka Allah menjawab, wahai Adam, coba engkau tidak tawasul dengan pakai nama Nabi Muhammad, enggak akan diampuni selamanya dosamu. Kesalahanmu ya gara-gara makan buah khuldi tadi ya, terus diturunkan dari sorga ke apa ada di dunia, enggak akan diampuni kalau tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad. Ya, hampir semua nabi mesti ketika ada masalah tawasulnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Nuh, perawannya Nabi Nuh itu dalam satu riwayat ada penemuan itu tertulis nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad, jadi ada nama Nabi Muhammad salawat plus juga ada nama sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Ya. Itu perawannya Nabi Nuh. Berarti di situ ada tawasul. Makanya kita ini kalau taruh ada lafadz salawat itu tafaulan dengan orang-orang dulu, terutama Nabi Nuh yang di perahunya ada nama Nabi Muhammad. Ya kan ya. Selamat dari kerem. Karena di situ ada nama Nabi Muhammad. Makanya rumah tadi itu kasih sholawat, ya kan ya, figura, lukisan, sholawat. Itu dalam rangka ini, ya kan?
Begitu. Nah, pentingnya menyertakan nama Nabi Muhammad seperti itu. Makanya di semua kitab, semua tulisan, semua hal mesti ada nama Nabi Muhammad. Ya, nggak ada sholawat, Bismillah, Alhamdulillah, baru sholawat. Itu pasti. Nah, gitu ya. Karena dalam rangka tujuannya ini. Nah, kita juga gitu ya, sholawat banyak yang banyak. Kita ini apa-apa harus ke Nabi. Ya kan? Apa tadi? Ada hadis menyebutkan dalam apa yang sering kita sebutkan itu? Man ta'assarat alaihi hajatu falyuksiras salata alayya, kata Nabi. Barang siapa yang sulit hajatnya terpenuhi, barang siapa yang sulit keperluannya terpenuhi, gitu ya, punya masalah ndak mari-mari, masalah ini ndak mari-mari, gitu ya, susah ndak mari-mari, maka falyuksiras salata alayya, perbanyaklah salawat kepadaku. Ini coba bisa dilihat, dicari di hadisnya ada di Dalail, insyaallah di keutamaannya Dalail. Kalau di situ ada keutamaannya, ada fadilahnya tentang sholawat, di situ mesti ada. Ya. Man ta'assarat alaihi hajatu falyaksir sholata alayya. Barang siapa yang kesulitan hajatnya maka bersalawatlah kepadaku. Banyaklah sholawat. Falyaksir sholat. Apa? Perbanyaklah sholawat, bukan banyak sholawat, perbanyaklah sholawat kepadaku. Fa innaha taqdil hawaij, maka sesungguhnya salawat itu dapat menunaikan hajat-hajat. Wa tuksirul arzaq dan wa taksiful kurub, dan dapat menyingkap segala hal-hal yang menyusahkan, gitu ya. Wa taqdil hawaij, dan dapat menunaikan hajat-hajat. Wa tuksirul arzaq, dan dapat memperbanyak rezeki, itu salawat. Nah, hajat kita apa? Ya, kita sulit apalan, itu hajat termasuk keperluan hajat, maka banyak sholawat. Berapa ya? Tadi kita bahas kemarin, paling sedikitnya itu beda ulama mengatakan ada yang 300, ada yang 1000. Itu awal minimal paling banyak. Minimal banyak itu 100, 300 atau berapa? 1000. Nah, ini. Kemudian wa khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad itu adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Kalau kita bahas masalah keutamaan sholawat banyak, tidak mari-mari. Wa khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Kalau ada nabi lagi berarti itu pembohong, ya kan? Yang ada adalah ulama. Makanya al ulama warasatul anbiya wal mursalin, gitu. Wa ala alihi thayyibin, dan pada keluarga-keluarganya yang suci, yang thayyib, yang baik-baik, ya thayyib. Keluarga Nabi yang baik, wa ashabi tahirin, dan sahabat-sahabat Nabi tahirin yang suci, ajma'ina, semuanya. Amma ba'du, setelah itu faqad ruya, ini tentang keutamaan ya. Faqad ruya, maka sungguh telah diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, haqqul waladi ala walidih an yuhsina asmahu. Haknya seorang anak yang wajib dikerjakan ala walidihi, oleh ayahnya, gitu maksudnya ya. Bukan haknya anak kepada orang tuanya, enggak. Haknya anak yang harus dilakukan oleh orang tuanya apa? An yuhsina asmahu, hendaklah orang tuanya itu memperbagus namanya. Ini. Jadi orang tua harus memperbagus nama anak tadi. Ya, karena nama itu ada maksud dan tujuan. Walaupun nanti ada istilah mengatakan apalah arti sebuah nama, memang iya, di sisi lain iya, tapi di sisi lain nama itu menentukan, ya kan? Makanya Sayyidina Hasan itu awalnya bukan Sayyidina Hasan, harb itu perang, karena Sayyidina Ali senang perang. Jadi orang dulu kalau menamakan anaknya ini dengan nama-nama yang nama-nama seperti jagoan, gitu ya, sang pemusnah mungkin seperti ya. Ya, sang pembantai mungkin lah. Ya. Lah, namanya dinamakan harb kan perang. Sang Nabi disuruh apa? Dirubah dengan nama Hasan. Ya. Dari itu sudah dinamakan dengan nama-nama baik. Berarti kan ada apa tadi? Ada maksud, ada makna dalam sebuah nama. Nah, paham ya? Bagaimana dengan yang mengatakan apalah arti sebuah nama? Ya ada artinya, gitu ya.
Ya, memang di sisi lain ada sebagian seperti mungkin penamaan apa mungkin ya. Penamaan seperti dalam masalah khilafiyah antara Wahabi sama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempermasalahkan orang Wahabi mempermasalahkan apa nama tahlil, nama istighosah. Nama tahlil itu sampai dikatakan Nabi enggak pernah tahlil. Bisa dikatakan apalah arti sebuah nama, yang penting isinya. Ya kan? Mau dinamakan tahlil, mau dinamakan tahmid sama aja kan? Ya. Sebenarnya tahlil itu cuma sekedar nama aja. Namanya tahlil kan di situ ada la ilaha illallah. Ada sholawat berarti ya disebut sholawat enggak apa-apa. Di situ ada ada tahmid berarti ya disebut dengan jam'iyah tahmid ya enggak apa-apa juga. Ya. Tapi orang-orang umumnya menamakan dengan nama tahlil. Berarti itu ada tahlilan la ilaha illallah. Itu bisa jadi apalah arti sebuah nama di situ. Cuma di sisi lain ya nama itu juga berpengaruh. Ya kan? Nama terutama nama orang ini berpengaruh. Ada orang namanya Abdul Jabbar. Jabbar ini orang perkasa. Orang ngamuan berarti ya jenengnya Abdul Jabbar. Perlu diganti namanya. Abdus Sabur, nah, insya Allah sabar nanti. Ya, kalau orangnya Abdus Sabur, Abdul Jabbar, ngamuan ganti Abdus Sabur. Ya, Abdurrahman ini nama-nama baik, nama-nama yang mengandung makna yang lemah lembut, Rahman, Rahim. Ya. Jadi memperbagus nama anaknya. Wa yuhsina maradaahu dan memperbagus perawatannya, dirawat dengan bagus gitu ya. Rodi ini yang merawat itu juga harus yang bagus, orang tuanya juga harus bagus, ibunya pilih ibu yang bagus. Ya, ada di riwayat lain mengatakan tahayyaru linutfaikum. Ya. Pilihlah kalian untuk nutfah kalian. Maksudnya apa? Tempatnya nutfah istri itu dipilih. Gitu ya. Jadi orang itu kalau beristri, kalau mau cari pasangan harus milih, ojo sembarangan. Karena nanti imbasnya kepada anaknya, gitu ya. Paling tidak perempuannya solihah, kalau bisa keturunnya orang soleh, gitu ya. Ojo perempuan-perempuan yang naudzubillah karena cinta, alasan cinta buat istrinya, ya nanti imbasnya ke anaknya. Ya jadi apa anaknya gitu ya. Jadi wa yuhsin adabat dan yang terlahir memperbagus adabnya. Nah, diperbagus adabnya. Bagaimana caranya? Dilatih, diajari, dipondokkan kalau sudah besar. Kalau masih kecil, ya di rumahnya harus diajari adab. Mulai kecil ya, diajari adab. Diajari sunnah-sunnah, kalau makan ajari untuk tangan kanan, masuk rumah ajari salam gitu. Ya, ini mulai kecil ya, ojo nunggu pas sekolah SD atau enggak, mulai kecil ya, mulai kecil. Mulai enggak bisa apa-apa sudah dilatih. Ya. Pokoknya dilatih dengan adab-adab yang ad-diniyah, dengan adab-adab agama. Nanti kalau sudah besar dia akan jalan sendiri. Nah, gitu. Ini kewajiban orang tua. Ya. 3 ini ya. Jadi haknya seorang anak yang harus dilakukan oleh ayahnya, oleh orang tuanya adalah memperbagus namanya, memperbagus ini perawatannya, yang merawat juga ya gitu ya. Wa yuhsin adaba dan memperbagus adabnya. Yang terlahir wa an Ibnu Sirin dan dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala mengatakan beliau, konon orang-orang dahulu ya ta'allamuna mereka belajar al-huda petunjuk. Kama yata'allamuna al-ilm sebagaimana seperti mereka mempelajari ilmu. Petunjuk ini termasuk adab-adabnya maksudnya. Nah, ini nanti diteruskan ke minggu depan insyaallah. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kalau sulit ada yang enggak bisa artinya, mungkin bisa tanya kepada yang besar ya. Dibaca, diartikan. Kalau bisa diamalkan gitu. Cuma sekedar hadir terus enggak ada reaksi pada di dalam diri kita, rugi. Jadi kita niat belajar dan diamalkan. Ya, jadi artinya yang sulit mungkin
kecepatan saya baca, insya Allah enggak, kayaknya jadi agak pelan. Misal kita terlalu cepat, nanti tolong nanti yang tanya ke yang bisa ke kelas kita, insya Allah banyak yang bisa. Sedikit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.